Morning student, who are you anybody? Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Gak ada yang jawab? Oke, kita langsung aja. Oke, we still learning number and time. Masih kita belajar dengan waktu dan angka. Ya, karena kemarin masih belajar time itu menggunakan angka, tidak menggunakan balok tree, balok kayu. Oke. Oke, kita buka dulu number. Divided of number terbagi menjadi 4. Di situ ada ordinal number, cardinal number, fraction, frequential number. Kalau ordinal number itu yang belum kita pelajari. Kalau cardinal number yang kemarin the last learning cardinal number yang kemarin kita pelajari, itu ada 1, 2, 3, 4 eccentric dan sampai seterusnya. Next, selanjutnya kita ke ordinal number, itu adalah, nah ini definition of cardinal is number that show many something there are. Adalah angka yang diucapkan untuk jumlah barang yang ada di sana, seperti 1, 2, 3, 4 sampai berapa ribu itu, 1000, 1,000,000, itu menggunakan cardinal number. For example, I have 5 marble. Saya memiliki 5 kelereng. I live in number bedroom 23. Saya tinggal di kamar 23. Itu menggunakan atau digunakan untuk angka pada sebuah benda. For example, Cristiano Ronaldo is back number 7. Nah, punggung Ronaldo bernomor 7. Ya, bukan 5. Oke, selanjutnya next. Nah, an ordinal number is number that tell position atau posisi. Di situ ada bisa all, umur, kalender, of century dan lain sebagainya. Something in the list, pada sebuah urutan. Nah, cara bacanya 1S, bukan 1S, tapi first, second, 3, 4, 5, eccentric. Nah, nanti kalian your open book page 42. Buka di halaman buku paket halaman 42. Di situ ada number cardinal and then ordinal. Yang cardinal itu apa? Yang ordinal itu apa? Yang cardinal itu sebagian itu digunakan untuk umur. Umur kalian itu gunakan ordinal. Dan kalender itu menggunakan first, tanggal 1. Tanggal 1 bacanya first, bukan tanggal the date 1, no. Bukan date tanggal 1, bukan. But
That is first date, tanggal 1, first second date, tanggal 2, tanggal sampai seterusnya tanggal 4, 5, 6, 11 itu masih seperti biasa. Tapi nanti beranjak ke angka 21 sampai 22 itu kembali lagi 21st, 22nd. Pada kalender, each calendar. Kalender 31, 31st, 32, no. Tidak ada kalau di dalam kalender. Contohnya di situ March won the first prize lost tournament. March menjuarai atau di posisi pertama pada turnamen kemarin. Nah, ini menggunakan first, tidak menggunakan one. Karena urutan posisi dalam sebuah turnamen. I was born of the 15th of July 1991. Saya lahir tanggal 15 bulan Juli tahun 1999. Ini tidak menggunakan 5 tapi 15, menggunakan ordinal number. Oke. Contoh lain, he was born in 2001. Ya. 1000-nya ia lahir tahun 2001. Ini ada perbedaan antara tahunnya. Kalau ini yang bawah itu menggunakan year, menggunakan cardinal, dan di atasnya itu menggunakan ordinal. Different is number. Ada sebuah perbedaannya. Kalau ini tahun gunakan itu. Oke. Kita lanjut. Perlu diingat dalam next kita sebelum itu ke kalender, berhubung dengan kalender kalian dulu the last learning study elementary school, masih ingat kalian waktu belajar di SD atau MI itu ada 7 hari atau weekend, dimulai Monday, Sunday, Saturday, dan seterusnya. Ya, itu kalian masih ingat. Dan then di situ ada yesterday, tomorrow, last, first day. Itu kalian harus ingat-ingat lagi. Kita tidak menyinggung, kita tidak akan mempelajari itu lagi karena itu sudah dipelajari waktu di SD. Oke. Dan then month, bulan-bulan, mulai Januari, Februari, Maret, April, June, Juli, Agustus, etc. dan lain sebagainya. Oke. Itu perlu kalian ingat dalam sebuah penulisan, that is different USA style and then English style. Di situ ada sebuah perbedaan. If USA style, that is Juni, itu bulannya, then that's tanggalnya, and year. Jadi pada penulisannya di USA style itu gaya bahasa Amerika itu bulannya dulu, tanggal, dan tahun. Tuh, for example, Juni 3, 2014. Ya. Juni tanggal 3 tahun 2014. Januari 1st, bukan 1 ya tadi, karena bentuknya adalah ordinal. Karena kalender bukan
jumlah. Sedangkan next English style itu date, month, and year. Tanggal, bulan, dan tahun. 3 Juni, June 2014. Okay. You understand? Oke, next. Itu dalam penulisan USA and English style. Nah, kita lanjut ke dalam penulisannya itu terdapat ada kadang kita jumpai dalam in, at, in, on, at. Itu gunanya apa? Itu gunanya untuk menunjukkan preposition, posisinya, ya. Kalau kemarin kita mempelajari less learning time itu lebih banyak all is at, menggunakan at. Ya, at itu digunakan adalah time, noun atau waktu petang, pagi, ya, holiday, dan hari-hari besar. Dan lebih besar lagi, lebih kita coba itu pada on days, beberapa hari dari minggu ini. Contohnya di situ Monday, days of month, nama-nama hari dari bulan, nama-nama hari dalam nama-nama hari dalam waktu. Itu tadi age dapat, tapi nama-nama pada hari itu pada week, dan in itu lebih lagi pada tahun, abad, dan seterusnya. Month, Februari itu menggunakan in. I live in month June. Saya lahir di bulan Juni. Bukan I born is at June, bukan. Itu naik dalam sebuah number terdapat kadang kita jumpai matik atau matematika. Nah, itu pelajaran the learning for elementary school and then 5 elementary school. Waktu masih ingat, waktu di SD atau di MI itu kan kita pernah dipelajari istilah-istilah, ada plus, minus, time, divided atau equal. Divided by is equal. Nah, kalau plus penambahan, minus adalah pengurangan, time perkalian atau multiplies, divided adalah pembagian, by or is or equal itu adalah sama dengan. Dan point adalah titik atau koma. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini coba kalian try your question. Coba, ini adalah sebuah pertanyaan. It is my titik-titik menggunakan 7 atau 7. Menggunakan cardinal or ordinal. Trip to Lombok. Halo. Sorry, not your say, tidak bisa lihat. Kalian, nah ini saya bacakan aja.
This is my 7 to trip Lombok. Ini adalah perjalananku ke Lombok. Nah, itu menggunakan kardinal atau ordinal. Kalau kardinal tadi apa? Jumlah. Ya. Apa? 7. My brother is 6 atau 6 grader. Saudara laki-lakiku umurnya atau saudara laki-lakiku adalah grades. Grader itu ada berasal dari grades yang artinya kelas. Nah, untuk tingkatan tadi apa tingkatan? Position menggunakan ordinal, ya. Berarti kalau ordinal berarti menggunakan sik, bukan pakai th, menggunakan th, not tidak menggunakan th, ya. Jadi yang kanan. Lanjut di contoh lain. There are 4 room in my house. Ini jumlah. Di sana ada 4 ruang di rumahku. Karena jumlah tadi menggunakan kardinal, bukan ordinal. Karena jumlah dari sebuah atau suatu barang. Nah, ruangan itu termasuk ada sebuah jumlah. Kita lanjut. I have 2 atau 2 pair of shoes. Saya memiliki 2 sepasang kaos kaki. Pakainya 2 or 2. Nah, back to number 3 karena jumlah dari kaos kaki berarti menggunakan 2, not 2. Next, the last question, yang terakhir pertanyaan. There are only, di sana hanya a 10 or 10 football player on the field. Di sana hanya ada 10 pemain sepak bola di lapangan. Nah, ini karena jumlah dari many of player, jumlah banyak dari sebuah pemain, berarti menggunakan 10. Tapi kalau pemainnya umurnya the player all 10, pemainnya umurnya 10 tahun, itu menggunakan 10 pakai th. Pemainnya umurnya 10 tahun. Tapi kalau pemainnya jumlahnya 10 berarti menggunakan 10. Oke. Ya, waktunya the last. Nah, tadi sepertinya mau menerangkan fraction dan fraction. Ada bilangan pecahan dan ada bilangan desimal, ya, yang harusnya kita baca. Tapi untuk pembahasannya lain waktu aja karena waktu yang membatasi kita. Oke. Thank you. Thank you. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas materi yang sudah disampaikan, semoga anak-anak
bisa menerimanya dengan baik, dan nanti apabila ada pertanyaan bisa dikirimkan ke WhatsApp-nya Pak Ridho Ais ya. Anak-anak yang kami sayangi dan kami banggakan, materi selanjutnya adalah matematika yang akan disampaikan kepada Bapak Yusron Syarafi SPDT. Terima kasih Pak. Kepada Bapak Yusron Syarafi yang sudah ada di hadapan kita semuanya, monggo Pak. Ada tambahan lagi kepada siswa-siswa ketika memberikan kehadirannya atau